Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi bersama saya di channel saya Aldi Awaludin dan di acara atau di program ngulik bareng beberapa tokoh-tokoh yang ada di Pandeglang dan juga sekitarnya ya. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang udah nangkring dari tadi nih ceritanya ya. Assalamualaikum Pak Peri. Waalaikumsalam. Apa kabar Peri? Waalaikumsalam. Gini. Waduh, senang sekali nih Bang Aldi bisa hadir di acara apa ini? Ngulik channel Aldi Awaludin ya. Yeah. Waduh, hebat ini. Mau ngapain nih saya diundang? Masalahnya semalam kaget. Dapat WA langsung kan. Katanya nanti besok diundang di acara Aldi. Acara apaan ini gitu? Ini tayang perdana. Oh, ini tayang Ini perdana. tayang perdana. Jadi Aperi jadi apa ya? Narasumber pertama nih. Waduh, narasumber sebagai apa ini? Jadi guys, sebelum kita jauh ya, kita kenalin dulu bahwa Aperi ini adalah salah satu pengusaha ya sekarang ya. Oh, enggak juga, bukan pengusaha, lagi berusaha. Iya. Gitu. Jadi dia udah punya Sop Durian Alwa yang udah ada beberapa cabang. Kalau kalian misalkan ke jalanan di Pandeglang sampai ke Cadasari, udah banyak tuh. Ada Sop Durian Alwa tuh di pinggir jalan. Itu kan? Alhamdulillah. Ini ya? Nah, ini produknya Sop Durian. Oh iya, Sop Durian itu, Alwa Sop nih. Durian Alwa, alhamdulillah produk dari Pandeglang asli gitu. Udah berapa lama jualan? Udah 1 tahun. Baru 1 tahun? 1 tahun. Ini dari bulan puasa ke bulan puasa 1 tahun. Jadi Sop Durian Alwa ini berkembang baru 1 tahun. Iya. Dan sudah punya berapa cabang sekarang? Sekarang 4. Udah 4? 4, alhamdulillah. Udah 4 ya? Iya, walaupun belum sukses lah, masih merintis sama aja, Pak Aldi. Gitu masalahnya, ya dalam 1 tahun itu proses lah, masih proses gitu. Kalau mun orok teh mah gitu, bisa. Tapi ini Gitu, udah hebat loh. Udah ada 4 dalam waktu 1 tahun ya? 1 tahun. Nyangka nggak sih sampai sakit? Oh enggak, Hah? enggak. Karena perjalanan saya ya lumayan lah. Emang niatnya jualan sop dari dulu gitu? Enggak kepikiran. Nggak kepikiran? Cuma saya mengikuti. Kalau gagal terus gitu. Ya mudah-mudahan yang ini nggak gagal lagi gitu, walaupun ada cabangnya gitu. Emang perjalanan hidup banyak kegagalan? Alhamdulillah, saya gagal terus. Sampai sekarang belum sukses, masih biasa-biasa aja. Masalahnya ini mau diundang acara apa gitu. Saya merasa, oh saya belum sukses gitu. Cuma saya bisa ngasih motivasi lah buat anak muda terutama gitu. Ya mungkin ya proses semuanya jatuh bangun coba lagi gitu. Oh gitu. Cuma optimis gitu. Emang selama perjalanan hidup ini tadi kan bilangnya banyak kegagalan. Iya pasti. Udah berapa kali gagal nih hidup? Dari awal saya berangkat di dunia usaha. Nah. Ada kali 30 usaha. 30 kali? 30 kali? 30. Dari mulai saya masih sekolah, saya udah mulai usaha gitu. Dari sekolah udah mulai apa tuh? Pertama kali nih ceritain coba. Dari duduk di kelas 6 SD ya. Dari kelas 6? Kelas 6 SD itu saya udah nggak minta sama orang tua. Jualan lah. Jualan apa? Pengen jadi istilahnya pulang sekolah itu nggak minta uang jajan, nggak ada uang jajan tambahan. Akhirnya nyari sendiri. Ngapain tuh? Beli apa gitu. Ngapain tuh dulu? Ya jualan. Jualan apa? Misalkan kita jualan, kalau dulu itu ada yang dari sabun itu di apa pelembungan? Pelembungan. Jualan pelembungan. Iya. Keliling gitu di wilayah sekitar lah di teman-teman aja gitu. Iya, teman-teman sekolah gitu. Terus habis itu jualan kantong kresek. Jualan kantong kresek yang di pasar itu? Yang di pasar. Saya ikut karena lingkungan saya di daerah saya itu teman-teman pada usaha. Jadi teman-teman Aperi juga suka jualan itu, ikut-ikutan awalnya. Awalnya ikut-ikutan, orang tua nggak tahu gitu. Ada cerita unik waktu jualan kresek? Ada. Gimana tuh? Pas lagi jualan, kita pulang kan waktu itu jam 10 ya, bubar sekolah itu. Bubar sekolah. Ganti baju ke rumah, nggak makan siang, langsung berangkat. Kemana tuh? Akhirnya orang tua curiga kan. Kemana itu? Ke pasar lah. Di pasar ya? Di pasar. Enggak, takutnya di toko material gitu. Oh enggak. Udah gitu akhirnya
orang tua lagi ke pasar belanja, lagi belanja. Kebetulan saya lagi nawarin kresek kan. Nawarin kresek? Iya, saya nggak tahu kalau itu ibu saya kan. Yang ditawarin? Oh, yang ditawarin ibu gitu. Terus? Bu, kresek bu, kresek. Ibu akhirnya pas. Kamu lagi ngapain di sini? Itu langsung suruh pulang. Kalau pakai bahasa Sunda gimana ngomongnya? Ari maneh keur naon dong tadi biayaan ku kolot cenah gitu. Jadi saya udah senang gitu. Udah senang gitu dari dulu itu. Sejak saat itu masih jualan? Enggak, jarang lah. Diomelin ya? Iya, diomelin. Mungkin malu kali ya? Enggak juga. Enggak keluarga? Iya, itu. Takutnya dikira enggak. Lah mencek bahasa Sunda teka paraban gitu. Teka tadi urusan gitu. Padahal APR bukan begitu. Pengen tahu. Coba yang dialami sama teman-teman saya seperti apa, ternyata ya saya mengalami gitu. Gitu. Terus dari situ saya nyoba banyak lah. Banyak ya? Banyak. Tukang semir. Pernah nyemir? Semir sepatu. Serius? Kan, Serius ini nyemir? Serius. Jadi kebetulan itu rumah dekat dengan rumah makan. Rumah makan apa tuh? Ya adalah di Pandeglang. Sebut aja nggak apa-apa. Rumah makan Bundo di situ. Oh, yang sekarang? Yang sekarang. Jadi tempat Alwa. Alwa di situ. Alwa. Oh. Saya nggak nyangka bakal sekarang di situ gitu kan. Balik lagi ke situ ya? Iya. Udah gitu. Ada cerita lucu lagi di situ. Jadi pas waktu lagi semir, malam kalau nggak salah itu, saya sambil parkir. Sambil parkir tukang juga. Parkir juga? Soalnya malam itu nggak ada yang parkir. Kelas berapa itu? Itu udah nginjak SMP. Udah SMP. Jadi nyemir, terus cuci mobil juga di situ, terus parkir saya. Pas lagi nyemir kebetulan itu apa namanya? Kotak semirnya? Bukan kotak semirnya. Si kiwinya lah ya? Kiwinya ya, nggak apa-apa nyebut merek aja. Ya. Habis nggak ada. Si kiwinya habis. Kebetulan yang mau nyemir itu lumayan lah. Satu meja itu ada berapa orang gitu kan? Lagi rame lah ya. Lagi rame itu rumah makan itu lagi rame. Namanya rumah makan yang terkenal Pandeglang ya. Kan? Udah itu akhirnya saya lari ke dapur. Ngambil lap. Terus? Kebetulan ada yang lagi goreng masakan gitu ya. Ikan atau apa. Terus? Orangnya lagi makan lah ya? Enggak, yang masaknya itu lagi ke depan. Oh, lagi ke depan. Saya celupin itu. Apanya? Lapin, masukin ke lapnya dimasukin. Terus? Langsung disemir pakai minyak itu. Minyak kelapa. Minyak kelapa gitu. Jadi herang gitu. Jadi herang. Gosong. Saking ya banyak lah yang mau nyemir kan gitu, bingung malam-malam mau nyari kemana. Kiwi udah habis lah gitu ya. Habis, si mau beli kemana, nggak ada. Akhirnya alternatif seperti itu. Pas dibanding sama mengkilap juga, padahal masih sama. Iya. Itu bekas ya itu apa minyak itu? Minyak jalantah. Minyak jalantah, minyak bahasa Sunda namanya minyak jalantah. Oh gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Ngojek saya pernah. Ngojek? Berhenti ngojek itu motor itu dilindas. Itu setoran dulu itu motor Acepek kalau nggak salah itu. Acepek? Iya. Saya kan bergaul sama yang ngojek, sama siapa. Saya pengen mencoba gitu. Pengen nyari ilmu seperti gimana sih? Usaha seperti ini seperti gimana gitu. Rasanya itu seperti apa gitu. Sekarang saya dalam diri saya itu saya pengen dapat ilmu dari sini. Bukan misalkan kita hanya uang saja gitu, cuma rasa bersyukur kita seperti apa gitu. Pas ngojek berapa lama kira-kira? Ngojek juga sama di depan rumah makan Bundo. Tapi udah lulus kali? Oh, itu udah lulus. Udah lulus. Enggak ngelulus, masih SMA. Masih SMA? Masih SMA saya. Sambil ngojek? Sambil ngojek saya. Enggak malu? Ya kebetulan kalau saya nggak ada jiwa gengsi malu. Ya tapi kan orang tua malu, enggak? Kenapa? Enggak, orang tua tahu kalau saya ngojek. Kalau ngojek tahu? Tahu ngojek. Karena kata orang tua, bisa antap gini saya tahu. Kakak-kakak juga tahu? Tahu. Terus? Lagi ngojek, saya kebetulan kakak saya punya motor. Waktu itu motornya motor Acepek lah kalau itu. Udahlah diojekin aja, disewa berapa? Ya udah sanggup 6.000 sanggup nggak? Dulu itu 6.000 itu 6.000 lumayan ya. Oh 6.000 ya? Kalau sekarang itu 60.000. 60.000 ya? Oh iya. udah 10 kali lipat ya? Iya. Terus? Kenapa saya ngojek di situ? Karena ada apotik. Rutenya nggak jauh. Paling ke rumah sakit yang lama, ke apotik rumah sakit. Oh dulu rumah sakit masih di sini nih? Di sini ya? Di sini lokasinya kan. Udah gitu singkat cerita, saya berjalan hampir setengah tahun. Saya nikmati itu. Ngojek gitu ya? Saya nikmati. Karena teman-teman saya juga banyak yang ngojek juga gitu. Cuma pangkalannya beda ya. Iya. Pas
saya dapat muatan nenek-nenek. Nenek. Kebetulan kalau yang lain kan udah pada ngeridit nih, lagi musim ngeridit. Kata teman itu, masa lo katanya udah ngojek hampir setengah tahun bakal beli motor baru. Masa masih setoran aja? Udah maksain aja gitu. Cuma saya perhitungan, enggak saya takutnya nanti ngambil motor saya berhenti ngojek lagi gitu kan, sayang kan. Iya, terus? Gitu, nanti uang dari mana buat bayar cicilannya. Akhirnya terus saya dapat penumpang. Dulu itu rute dia itu dari Apotik mau ke Garut Tanjak. Dari Apotik ke Garut. Apotik ini apa tuh dulu dekat Kamino. Apotek kami ya. Kamino. Sebutnya Apotik kami lah dulu mah. Apotik kami. Udah gitu terjadi tawar menawar. Sama nenek. Nek. Orang yang lain nggak mau. Nawar naik ojek ya? Iya. Bukan nawar nenek-neneknya? Enggak. Jangan. Terus? Habis itu dia minta, saya minta 3.000 ongkosnya. Kemana itu dulu? Kemana? Garut Tanjak. Garut Tanjak ya. Kata saya ini orang luar nih. Orang dari ngomongnya bahasa letter B. Letter B lah. Wah 3.000 pasti mau nih. Bu, mau nggak? Yang lain nggak mau ngambil itu karena nenek-nenek. Iya. Kata saya nggak mau diambil ini, enggak katanya. Lu aja tuh ambil, motor lu pantes tuh sama nenek. lebih serasi. Motor gua masih baru katanya, mas bawa nenek katanya, tensin katanya gitu. Ya udah gua ambil nih ya. Nek, mau nggak nek? Nih 3.000. Mana nek? Garut Tanjak 3.000 nih Garut Tanjak. Oh nggak ada, 1.500 katanya. 1.500. Janganlah nek, 2.000. Nggak mau aja. 1.500. Pak Kol bertahan sampai 1.500 aja. 1.500. Akhirnya saya mau ya. Lumayan lah. Ya udah nek. Kebetulan motor saya nggak ada boost step. Iya Pak. Buat nginjeknya ya. Buat nginjeknya dia kan buat tongkat. Terus. Naik si nenek itu. Habis naik. Oh ini, nek, kata si neneknya. Bang, ya. Ini boost stepnya sebelah mana? Waduh. Kata saya, apa? Harus dibantu ya diangkat gitu. Standar nggak ada standar 2 motornya kan? Iya. Ya udahlah, saya miringin dikit. Teman-teman pada ngeliatin tuh yang di pangkalan. Nggak ngebantuin. Sengaja. Demen dia kalau dia susah demen karena udah motornya jelek kan. Orang-orang motornya udah Astrea, udah macam-macam lah. Gitu udah pada bagus-bagus gitu. Cuma kalau di tongkrong itu motor saya yang paling ini gitu. Yang paling kuno lah gitu. Tapi manfaat kuno gitu. Terus udah gitu pas mau naik, mau jatuh tuh. Si nenek ya kan dia kayak setruk gitu. Ngomong juga udah iya. Teman-teman udah ngeliatin dari jauh itu udah ketawa-ketawa lah gitu. Siapa yang istighfar aja astagfirullahaladzim gitu ya. Udah gitu udah nih saya dibantu lah. Naik. Langsung saya naik. Itu sepanjang jalan teman-teman pada ngetawain. Kenapa posisi dari belakang itu si nenek kelihatan ya ngerenggang lah kakinya karena nggak ada booster. Tongkatnya ngajegang gitu. Tongkatnya itu posisinya di tengah di saya gitu kan, pegangin kan. Dia jatuh belakangnya nggak ada. Dibeginiin gitu, kena pinggang Aperi. Kena pinggang gitu. Alhamdulillah nyampe tujuan. Ya, saya sempat ngobrol juga sama nenek itu kalau dia itu dari Jakarta. Kebetulan di sini di rumah cucunya lagi sakit, cucunya lagi kerja, nggak ada yang nganter. Makanya kata saya, "Nek, kalau itu mah nanti bisa menghubungi saya lah. Ini ada SMS, saya punya HP jadul." Udah ada HP ya? Udah. HP jadul itu. Kasih nomornya nanti kalau nenek butuh saya, langsung aja bisa gitu. Kalau sekarang mah online gitu. Ojek online ya. Gitu. Dari situ langganan? Dari situ langganan. Sama dia ya? Sama nenek itu gitu. Siapa namanya tuh? Masih ingat nggak? Lupa lagi saya. Lagi. Lama ya? Udah lama banget. Itu kelas 1 SMA saya. Mudah-mudahan si nenek ngedenger deh. Mudah-mudahan panjang umur ya kita ya. Sehat nenek ya. Terus banyak. Apa lagi nih? Sambil ngopi dong. Iya. Ada kopi nih. Kopi apa ini? Ini kopi Sarasa. Iya. Wah, mantap. Ngopi Aperi. Ini rasa pisang. Mantep. Ini ya kopi ya? Ya. Nanti sop durian dicobain ya? Iya, sop durian nanti cobain. Sop durian Alwa. Oke. Ngojek. Banyak lah ya? Banyak. Jualan kopi. Kodim. Terus? Di pelataran trotoar. Di ngemper? Saya ngemper. Terus? Bawa termos, bawa itu hujan. Ya kita langsung bubar ya. Misbar. Bawa tikar, bawa apa gitu. Bangkrut? Ya bangkrut. Tapi saya nikmati. Kalau nggak bangkrut pasti sekarang udah dilakukan. Iya. Terus apa lagi selain kopi? Banyak bang. Yang paling berkesan apa sih? Saya bikin warung kopi. Dulu itu kan sering trek.
Oh iya, zaman di sini tuh ya, dari alun-alun sampai ke Curug Sawer, PLN lah ya. Iya, kalau saya langsung idenya usaha lah. Langsung teman-teman sampai lu kayaknya kalau ada peluang lu ambil, ada peluang ngapain gitu. Nyari uang. Ya bukan uang aja, tapi kita nyari pengalaman, terus juga pengen nyoba istilahnya mental kita kuat nggak nanti gitu. Terus ilmu yang akan kita ambil, yang akan kita petik apa dari usaha ini gitu. Oke. Terus banyak lah ya. Banyak. Katanya sempat jualan di apa? Bisnis bukan jualan. Pernah ke radio juga? Iya, radio. Radio dari tahun 90 berapa ya? 90-an 92 ya? Iya, 92. Itu SMP itu. Itu APR yang pertama? Apa? Yang bikin radio-radio FM ya? Iya, FM. Dulu itu belum ada FM, masih AM. AM Angkasa ya? Angkasa. Dulu itu yang udah punya nama lah, cuma belum FM. Angkasa tuh, kalau Angkasa dulu tuh apa, sandiwara ya, terkenalnya iya, ya? Banyak. Wakepo. Wakepo. Iya, saya suka dengerin itu tuh. Abang Cep itu. Iya. Abang Cep masih ada kan ya? Iya, sekarang di Berkah kan. Di Berkah FM. Sama saya sekarang. Di radio? Di radio saya. Basicnya sebetulnya di radio. Penyiar ya? Iya, penyiar. Saya yang merintis. Sampai punya radio sendiri? Alhamdulillah. Pernah saya. Izinnya? Izin, alhamdulillah dibantu waktu itu sama. Tapi ada yang sampai izinnya tuntas? Tuntas ada. Tapi banyaknya juga yang ilegal. Saya berawal dari radio-radio ilegal karena kita komunitas. Kalau ilegal gitu, kalau ilegal gitu gimana caranya? Lari ke frekuensinya? Jadi kalau dulu itu kita bikin radionya ngerakit sendiri dari pesawat breaker ya. Dulu itu senang ngebreak ya. Di 2 meteran. 2 meteran. Berarti itu dekat ya? Apa? Cuman pancarannya ya? Iya, paling 2 kilo, paling 1 kilo. Awalnya itu. Saya seneng di radio. Cuman masuk ke gelombang radio? Iya, FM. Masuknya di FM. Oh, berarti suka bentrok dong dengan radio-radio lain? Enggak, karena kan frekuensi bisa kita rubah-rubah. Kita pengen mainnya berapa nih? Oh, berarti lari-lari dong waktu itu supaya nggak kena sweeping? Iya, sempat lari-lari. Tambah kan kalau sweeping nggak bisa kita lari di frekuensi. Dia punya satu alat yang bisa tahu titik kita itu ada di mana, ketahuan. Berapa kali sering di sweeping? Sering. Saya alat-alat sering disita, dibawa ke di subprovinsi gitu. Sampai ada bocoran ya. Katanya dulu sampai ada di pohon jengkol katanya sih. Kalau dulu dari pohon, nyimpennya di pohon apa aja. Di atas atap rumah gitu kan, kita simpen antenanya itu. Terus kalau misalkan lagi musim sweeping, kita umpetin di dalam ini plafon di atasnya gitu. Pokoknya kalau ada sweeping kabur gitu, lari-lari ya. Cuma ketangkap aja. Ketangkap. Iya, karena terus. Tapi kita kan akhirnya gini, Pak, kami ini anak-anak kreatif. Ya. Kita orang-orang pandai bilang, kita anak-anak muda, daripada kita ke hal-hal negatif. Ya. Ngetrek waktu itu lagi musim. Oh, lagi balap-balapan lah ya, balapan liar. Senang nongkrong. Akhirnya dengan adanya radio, orang-orang jarang yang nongkrong. Akhirnya kumpul di dalam rumah, kekontrol sama orang tua. Niatnya dari ke situ apa? Ke situ. Saya niatnya ke situ. Gimana nih biar nggak, teman-teman termasuk saya juga senang nongkrong gitu. Akhirnya kita coba yuk, kita bikin satu komunitas radio, walaupun radionya belum ada izinnya, tapi kalaupun kita tahu bahwa kita bakal ketangkep kena sweeping gitu, tapi kita mohonlah kebijakan dari pemerintah. Coba kamu bikin surat izinnya mulai dari RT, RW. Akhirnya diajak. Terus radio sekarang APRI nggak punya? Nggak. Kenapa bisa bangkrut? Ya bukan bangkrut sih. Apa? Lagi kena musibah waktu itu. Kenapa? Kena petir, habis semua alat-alatnya. Kesambar geledek? Iya. Sampai penyiar saya juga. Apa radio itu waktu itu? Hanura. Namanya Hanura. Bukan partai? Bukan, sebelum ada partai. Oh. Kita kerjasama dengan LSM waktu itu. Terus bikin radio, kenapa itu bisa? Ceritain sedikit. Jadi pada waktu itu, nama penyiarnya kan Bang Beeng. Bang siapa? Bang Beeng. Bang Dia Beeng. penyiar Sunda. Dangdut Sunda gitu. Lagi siaran tuh Sunda. Saya pulang. Antara jarak rumah saya dengan studio itu kurang lebih ya nggak terlalu jauh lah gitu. Cuaca gelap, kata saya, waduh, kan kalau saya langsung lihatnya itu ke atas saja. Kalau cuaca bagus sudah saya bisa tidur siang gitu. Kalau cuaca lagi jelek itu nggak resah, karena yang dikhawatirkan
petir itu. Iya, bahaya gitu kalau bahaya. radio itu. Walaupun kita udah pakai penangkal petir tapi tidak bisa menjamin. Kita tidak bisa melawan alam gitu. Terus? Udah gitu saya dapat saya SMS ke studio. Awas, matiin. Belum Bang. Masih oh dia lagi seru-serunya lagi lah seru-serunya. gitu banyak, ya. Banyak pendengar, terima telepon segala macam. Karena kalau udah studio lupa ya. lupa. Karena udah Nyaman apalagi gitu kalau lah. udah hobi gitu. Apalagi kita kalau udah nerima telepon, ngobrol sama nerima fans. request, sama fans. Udah ada semua. telepon kalau yang ini. Kalau yang ini udah ada. Oh, udah Iya. profesional ya gini Iya, ya. Oke. tapi belum telepon kabel. Masih telepon Jadi apa? telepon fleksi dulu itu. Oh iya iya iya. Oke. Tanpa Kalau- kabel. Tanpa kabel. Kalau jalur kabel udah penuh katanya. Terus? Nah, Waktu itu? telepon lah. Heeh. Coba Bang Win matiin. Enggak katanya. Lagi asik nih saya. Ya udah. Tapi hati-hati ya. Kalau ada petir apa gitu. Kalau hujan langsung aja matiin. Karena bahaya gitu. Akhirnya dia saking asik dalam studio nggak kedengar. Kalau di luar suasana. Pakai lagi ada bahasa petir. Sunda coba biar lebih dramatis Iya. nih. Udah gitu pas lagi siaran, saya dengar tuh ada petir satu. Air geluduk lah gitu ya. Dar, waduh. Ditelepon lah, nggak diangkat dia lagi nelpon. Lagi terima telepon. Oh lagi terima telepon. Langsung saya keluar bawa motor. Ngaprit lah ke situ ya. Heeh. Sebelum nyampe, Heeh. petir datang. Gitu ya. Itu kelihatan. Kelihatan petirnya itu. Petirnya itu putih itu. Dari studio pas kena ke antena studio gitu, ke tower studio gitu, ke tower radio gitu. Nggak lama keluar asap tuh Dari studio. studio. Wah, kata saya. Benang ya tanya. Mampus ya sih. Lewati cek orang tehnya. Pikirnya udah Pikir saya jauh lah karena kelihatan petirnya juga itu mah terangnya gitu. Oke, terus udah gitu langsung apa Rike? Langsung ke bawah ngelihat dia keluar, badannya udah ngebul. Ngebul. Lu Cek mana nah, orang inget banget. Bulau. Iya sabun kayak gitu, nyari sabun colekan gitu. Sambil dia. Jadi begitu waktu matiin telepon fleksi, baru juga mau gini, petir keburu. Oh. Itu masuk ke studio, hancur dalam plafon segala, lampu Gosong lah nya. Gosong. Bahkan ada di studio, ada di belakang studio yang kelewat oleh kabel antena, ada pakaian celana jin, ya. Dia pakai nggak jemur. Iya. Itu kayak pas saya lihat itu celana Jeansnya? itu ya kayak udah tempur perang itu. Kosong. Si itunya udah robek bajunya. Robek-robek. Si Bang Bengnya Oh, itu. Bang Beng Enggak. enggak, cuma tangan dari tangan. Oh. Dari tangan. Ya Allah. Dari tangan dia kena. Ya, dia pasti pakai headphone waktu itu gitu. Iya. Kayak gini ya gitu. Iya, masih pakai seperti ini. Langsung nyamper ya ke sini ya. Langsung. Alhamdulillah tapi masih selamat gitu. Masih ada orangnya. Masih ada alhamdulillah. Seumur. Enggak, lebih tua lah. Lebih tua dia. Jauh lebih tua. Oh, ya. Sering saya ketemu juga ya 5 menit 10 menit Iyalah. masih nyambung ngobrol. Oh, masih nyambung. Enggak ada sesa. Enggak. Sesa ketimpa geledek. Iya pas lama-lama sesa ini. Sesa ketimpa geledek. Bercanda. Enggak ya, masih sehat ya. Alhamdulillah. Yang sempat diposting sama Peri itu orangnya. Iya. Saya lagi iya. motret gitu. Oke. Peri setelah bangkrut ya radio. Iya. Dari situ bangkrut. Mm. Banyak usaha yang gagal lah istilahnya. Gagal semua saya. Gagal tapi semua? saya tidak ada perasaan. Tapi saya optimis saya bakal berhasil. Gitu. Sekarang udah bisa berbagi dan Peri pun sekarang sudah berubah. Iya. Total 180 saya berubah. Yang tadinya ya mohon maaf ya. Saya senang main, senang nongkrong gitu. Orang tua, oh jangan jauh dia mah gitu. Jadi jelema eta gitu. Cuma saya buktikan semuanya. Alhamdulillah akhirnya saya bekerja di satu honorer sebagai di pemerintahan juga. Beliau sempat juga nggak mungkin lah lu jadi pegawai. Mana ada yang menerima kerja kayak. Saya buktikan semuanya. Makanya saya coba yang apa yang diucapkan orang tua. Yang diragukan oleh orang tua akan dicoba terus ya. Akan saya coba. Akan saya buktikan di saat semua sudah terbukti. Ya orang tua saya udah nggak ada. Mama masih selalu ngedukung Selalu. sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya selalu minta doanya karena saya terus mumpung masih ada orang tua satu lagi. Saya terus minta doanya ke orang tua karena tanpa doa orang tua mustahil. Tapi udah puas belum sih? Udah bisa ngebahagiain belum? Kayaknya masih jauh ya kalau untuk membahagiakan. Tapi setidaknya ke mama ya. Perubahan ya mudah-mudahan orang tua sedikitnya bangga gitu ya, sedikitnya nggak rugi melahirkan saya gitu.
walaupun yang tadinya awalnya tidak disangka bakal berubah gitu. Alhamdulillah dengan tekad, kemauan, dengan fokus, semua bisa saya capai gitu. Walaupun saya belum merasa sukses, tapi setidaknya orang tua mudah-mudahan bisa seneng ada perubahan, walaupun tidak banyak seperti itu. Dan juga Alwa pun sekarang Shop Dion Alwa diambil dari nama anak yang terakhir ya. Iya, yang bontot. Aperi anak ada berapa? Udah semuanya ada 3. Ada 3 ya. Alhamdulillah. Perempuan semua. Semua perempuan. Semua nama pernah dijadiin nama usaha. Iya, semua. Karena memang keluarga jadi nomor 1 buat Aperi ya. Iya, itu. Untuk keluarga, saya usaha untuk keluarga, keluar untuk keluarga, demi keluarga gitu. Saya dari kecil itu didikan orang tua, ya digembleng lah. Jadi disiplin, jadi galak lah orang tua saya. Walaupun Aperi nggak nurut juga waktu itu. Iya, saya boleh dibilang anak keempat dari 5 bersaudara. Yang paling bandel. Yang paling gitu. Tapi sadar nggak sih kalau kita cerita tadi ya, Aperi banyak kegagalan, yang kegagalan itu bukan teknis aja kan? Iya. Ada non teknisnya. Betul. Kayak tadi radio yang udah sukses tapi alam tidak mendukung kan. Betul. Sadar nggak sih kenapa bisa gitu? Apa mungkin kenapa gitu? Jadi pernah bertanya-tanya nggak? Sempat gitu. Kok kenapa ya usaha yang saya lakukan, yang sudah saya rintis, boleh dibilang puluhan tahun, akhirnya berakhir seperti ini. Mungkin ini proses. Saya nikmati, saya syukuri, dan jangan sampai kita mengeluh kalau di saat kita lagi keadaan drop. Atau mungkin kalau boleh saya kulik ya lebih dalam, waktu itu Aperi di posisi yang gak benar-benar bersih mungkin ya? Ya boleh dibilang seperti itu. Ada hal-hal yang gak bagusnya di diri Aperi ya? Iya. Sehingga apapun yang dicoba ujung-ujungnya, nah seperti itu, selalu ada kegagalan ya. Bukan bangkrut sebenarnya, kalau saya lihat bukan bangkrut. Kalau bangkrut kan usaha gagal kan gitu. Tapi kan kadang-kadang ada teknis dan non teknis. Misalkan kan tadi ngojek motornya ketabrak, bukan berarti nggak kesetorin kan. Jadi gitu ya. Jadi bisa dikasih tahu ke yang muda bahwa selain kita ikhtiar, doa dan perilaku kita juga harus berubah ya. Terus sama orang tua, harus hormat ya. Harus hormat sama orang tua gitu. Jangan ngebantah gitu. Harus taatlah kita ya. Itu lebih enak dibanding saya dulu. Sekarang ya? Dibanding dengan dulu. Kalau sekarang itu lebih tenang. Kita rubah. Oh, berarti kurang nih ngedoanya. Berarti kurang ya sholatna meureun gitu. Kurang pendekatannya. Kalau dulu memang punten ya gitu. Iya. Ibadah juga kurang. Banget. Kalau sekarang? Alhamdulillah sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit ya. Saya rubah. Minimal 5 waktu lah ya. Nah itu wajib. Jadi intinya gitu ya. Terus jangan lupa sedekah juga. Zakat ya. Punya penghasilan. Zakat tuh wajib loh. Iya, kita kan bersihin karena ada hak orang lain kan. Kalau dulu enggak. Cuek-cuek aja ya. Gitu. Kalau sekarang saya rubah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat yang lain. Jadi setiap menemukan kegagalan, bahwa sebetulnya kegagalan itu keberhasilan, kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan putus asa. Gagal, coba lagi. Besok gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Masih gagal, coba usaha yang lain. Coba jadi istilahnya tekuni dulu usahanya. Iya, tekuni dulu. Ikuti proses. Misalkan kalau dagang lagi sepi ya jangan sedih dulu. Jangan, itu prosesnya. Terus kita coba lagi, apa nih yang kurang. Shop Dion Alwa juga kan dulu nggak seramai sekarang. Dulu itu pertama penjualan cuma 2 cup gitu. 2 cup doang? 2 cup satu hari. Kalau sekarang? Alhamdulillah. Bisa ngebagi ke saya nih ya. Alhamdulillah. Ini enak loh, nyobain lagi ya. Iya, sok dicobain. Dan alhamdulillah itu juga idenya sebetulnya saya dadakan. Waktu itu lagi ngemper di alun-alun, jualan bingkai, foto. Saya kan di dunia. Oh, dunia foto nurusin orang tua. Walaupun nggak punya studio. Tapi kalau acara wedding atau acara-acara prawed apa aja. Jadi waktu itu lagi ngemper di alun-alun tiap Sabtu Minggu kan kerja libur tuh. Terakhir jualan sebelum ke Alwa nih. Jualan bingkai. Dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu. Jam 5 lah, jam 5. Karena sore itu biasanya banyak yang bermain di tempat mainan di ayun-ayunan di situ kan. Laku berapa?
Sehari 10.000. 10.000. 10.000 serius. Dari pagi 10.000, saya nggak ngeluh. Saya menikmati. Cuman 10.000 itu? 10.000. Ya Allah. Itu Sabtu Minggu paling nggak 10.000 itu. Tapi dari 10.000 terakhir saya pakai langsung usaha sop durian Alwa. Cuman 10.000. Modalnya cuma 10.000. Apa aja? Jadi yang lainnya kita pinjem. Ya termosnya, terus yang punya lemari es di mana nih kita bikin batu esnya sendiri, gitu. Nitip-nitip ke tiap mau jualan sore kan mulainya sore waktu itu mah. Jadi kita ngubungi saudara-saudara gitu dibantu. Nih di sini nih yang punya lemari es agak space-nya agak besar. Tapi gitu. Sekarang udah punya semua. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Itu berkah banget tuh 10.000 ya. 10.000 awal itu makanya kita kalau mau usaha jangan mikirin modal dulu. Action dulu aja, kerjakan. Fasilitas pakai yang ada dulu. Jangan gitu. alat-alat kita beli semua. Ini harus beli, harus beli. Tuh kita yang ada aja pakai ya. Yang ada dulu, pinjam dulu. Yang penting bisa jalan aja. Yang penting action dulu, jalan dulu. Oke. Boleh kita banyak rencana, boleh kita banyak ide-ide segala macam, tapi kalau satu tidak action, kapan mau berjalannya? Iya. Jadi kalau saya ada ide langsung jalanin. Ide langsung jalanin gitu. Oke deh. Gitu ya. Gitu. Panjang ya. Oh, lumayan. Terima kasih nih. Aldi, doain mudah-mudahan ya. sukses. Mudah-mudahan sukses. Channel saya nih. Amin. Mudah-mudahan channelnya Aldi Awaludin. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, like, and share. Jangan lupa. Jadi nanti kita juga akan ngundang-ngundang guys seperti Aperi ini yang memiliki usaha ataupun nanti tokoh-tokoh yang lain lah di acara kita. Tapi gitu ya Aperi ya. Oke. Tadi pesan udah banyak banget yang sudah saya tangkap dan mungkin semua penonton juga ditangkap bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi usaha itu tidak mengkhianati hasil. Ya. Sesuai dengan keringat kita, jangan kita istilahnya dalam usaha mikirin modal, yang penting punya ide, action, udah jalani. Kalau misalkan mentok, udah ganti lagi. Punya ide apa? Terus kalau misalkan nggak punya modal yang ada dulu. Oke, sip. Terima kasih, Aperi ya. Iya, sama-sama. Udah datang ya. Baru nanti kapan-kapan bisa diundang lagi nih. Pasti. Ya. Nanti kita ngobrol tentang radio. Masih banyak ya radio? Masih banyak radio. Kisah-kisah radio. Kisah-kisah cinta juga. Kisah-kisah cinta, Aperi. Iya, oke. Nanti kita undang lagi ya, Aperi ya. Terima kasih, Aperi ya. Sama-sama, Aldi. Salaman dulu lah gini, salam corona. Oke. Oke, guys. Nanti kita ketemu lagi ya di channel Aldi Awaludin dan di program acara ngulik bersama para pengusaha yang ada di Pandeglang dan juga tokoh-tokoh yang ada di Pandeglang. Dan tentunya jangan lupa di subscribe channel Aldi Awaludin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.